pastikan sehat jasmani. Mari lakukan bersama-sama gerakan masyarakat hidup sehat. Mari lakukan bersama-sama gerakan masyarakat hidup sehat. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya kami menyambut baik atas gagasan terlaksana launching rumah gizi ini dan atas pelaksanaan launching rumah gizi ini mudah-mudahan kita semua dapat bersatu untuk melihat arah pandang kita dalam bidang kesehatan di tahun yang akan datang. Oleh karenanya, saya berharap kepada Bapak kecil tahun yang akan datang untuk berjalannya program ini, tentunya yang punya dana adalah desa. Mari kita dukung bersama-sama untuk implementasi kegiatan ini selanjutnya
Kemudian selanjutnya tentunya kami juga perlu memberikan laporan singkat kepada Ibu Gubernur dan Bapak Bupati yang bahwasanya Kecamatan Darupalah terdiri dari 11 kampung ataupun 11 desa dengan penduduk lebih kurang 4.000 jiwa. Kecamatan Darupalah ada 4 desa stunting yang kurang gizi, karena sesuai laporan daripada Kapus tahun 2017 kemarin itu ditemukan anak cacingan ataupun kurang gizi. Keempat desa ini berjumlah 22 orang dan insya Allah dengan penambahan dan berkat kerjasama dengan posyandu ataupun rumah sakit, persoalan stunting ini sudah jauh berubah dan sudah nampak sehat. Jadi hana video-video dan hana demunat. Yang ingin saya sampaikan sesuai dengan perjanjian pemerintah, ini semua tanggung jawab bersama. Bukan hanya di desa, bukan hanya di camat, tetapi kami di kabupaten juga punya tanggung jawab besar terhadap stunting dan kesehatan lainnya. Tetapi tentang stunting ini merupakan tanggung jawab di dinas kesehatan yang paling berat, ya, menyangkut dengan program pola yang tiap hari harus disampaikan kepada para ibu hamil. Kalau disebut dalam tulisan itu 1000 hari kerja wajib dilakukan, ya, 1000 hari kerja. Mulai daripada hamil hari pertama 9 bulan, 2 tahun selanjutnya. Ini wajib dilakukan. Kalau tidak pasti akan punya masalah. Lebih banyak karena bayi pasti sensitif. Yang pertama, pola hidup daripada ibu hamil. Ketika pola hidup ibu hamil tidak baik, pasti bayinya tidak baik. Pola makan ibu hamil tidak baik, pasti bayinya tidak baik. Gaya sekarang juga para ibu mohon maaf, badannya lebih sehat, lebih fit, semua susu ASI ibu tidak pernah diberikan kepada bayi. Yang kedua, ibu lagi hamil, masih diet. Ini tidak bagus. Dietnya nanti ketika hari mau lahir. Kalau umur bayi masih 1 bulan sampai 8 bulan, enggak usah diet. Minum susu, makan ikan, makan sayur, ya, makan buah. Ya, silakan. Jadi pola ini tidak perlu didatangkan, Pak Camat, ya, nggak perlu didatangkan. PKK yang ada di kecamatan, coba. Bidan yang ada di desa, coba. Puskesmas yang ada di kecamatan, coba. Kasih pemahaman terhadap masyarakat. Bahannya ada di desa masing-masing. Kita ada Timur, alhamdulillah. Daging sekian ribu sudah menurun, seperti yang disampaikan oleh Pak Camat tadi. Kita bukan untuk turun hari ini. Stunting di Aceh Timur harus lenyap. Masa depan Aceh Timur harus bagus, ya, harus bagus. Salah satu memang tantangan kita dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh adalah memberi penyadaran tentang pentingnya asupan gizi keluarga. Kami katakan sebagai sebuah tantangan sebab saat ini kita orientasinya masih, apabila kita makan orientasinya kenyang dan juga enak, demikian ya Pak. Memang masakan Aceh ini semua enak-enak, tapi orientasi kita lebih dalam kenyang dan enak dalam mengkonsumsi makanan. Kita tidak menyadari yang kita perlukan adalah bukan kenyang dan enaknya, tetapi asupan gizinya.
Minimnya kepedulian kita terhadap gizi tersebut merupakan salah satu penyebab tingginya angka stunting atau anak dengan tubuh pendek di Aceh. Riset Kesehatan Dasar 2018 menyebutkan angka stunting di Aceh mencapai 30,8%. Itu berarti 1 dari 3 anak Aceh mengalami gangguan pertumbuhan. Efek stunting tidak hanya pada fisik tapi juga berpengaruh kepada kemampuan kerja otaknya. Untuk di Aceh Timur sendiri, laporan sampai dengan Juli 2019 Pak Bupati, kita mempunyai 8.680 anak stunting, masih cukup besar. Oleh karena itu kita memang harus mengerti bagaimana tadi pernyataan dari Bapak Bupati untuk membuat kedisiplinan masyarakat Aceh Timur. Memang harus betul-betul disiplin untuk bisa mengenyahkan atau mengeliminasi stunting dari muka bumi Aceh Timur. Hadirkan Rumo Gizi adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi. Sebetulnya ada 3 kegiatan utama di dalam Rumo Gizi ini, yaitu yang pertama memberikan pelayanan gizi untuk kelompok risiko dengan pemberian makanan tambahan. Kemudian yang kedua adalah memberikan edukasi untuk peningkatan kapasitas keluarga dan masyarakat mengenai pola asuh dan pola pemberian makan pada bayi dan anak. Kemudian ketiga, untuk mendukung penguatan ketahanan dan pangan keluarga melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat agar berperilaku hidup bersih dan sehat. Adapun 3 kegiatan yang kita kampanyekan hari ini, program Rumo Gizi, gerakan makan ikan, serta gerakan masyarakat hidup sehat, termasuk tadi yang digarisbawahi oleh Pak Bupati, yaitu lingkungan yang sehat, itu sangat bermanfaat. Kami juga berharap kader PKK Aceh Timur, kader PKK kecamatan serta Gampong bisa lebih aktif mensosialisasikan ketiga program tersebut agar kualitas hidup masyarakat kita menjadi lebih baik. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan dan harapan dari saya. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Aceh Timur serta Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Timur yang telah mendukung penuh kampanye gerakan hidup sehat ini. Semoga sukses dan bisa mendorong lahirnya sumber daya manusia berkualitas di Aceh Timur. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, secara resmi meluncurkan hadirnya program Rumo Gizi di Kabupaten Aceh Timur, serta mengajak masyarakat di daerah ini agar gemar makan ikan dan aktif menerapkan pola hidup sehat. Iya. Kembali ke masa kesempatan yang mulia. Mudah-mudahan ke depan kesehatan masyarakat.
Aceh Timur, Bere.